how we fight our battles. This is how we fight our battles. This is how we fight our battles. This is how we fight. Gereja Tuhan diberi amanat untuk menjadikan segala bangsa murid Yesus. Dan untuk hal itu terjadi, maka Tuhan sedang mencurahkan Roh Kudus yang dahsyat di akhir zaman, yang kita kenal sebagai Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan akan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya! Shalom saudara, pada Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai siapa itu pemenang. Seringkali kita dengan cepat menilai keadaan luar seorang atau apa yang terlihat, lalu membuat kesimpulan. Apakah orang tersebut berhasil atau tidak berhasil? Misalnya ada orang yang sedang mengalami kesulitan keuangan, kesehatan, dan juga masalah-masalah yang lain, kita akan cenderung menyebutnya orang itu sedang mengalami kekalahan. Seorang yang kalah. Sedangkan sebaliknya, orang yang sedang berjaya, penuh berkat, kesehatan yang baik, keuangan yang melimpah, kita akan menyebutnya mereka sedang mengalami kemenangan. Seorang pemenang. Tapi pertama-tama, mari kita melihat dari sudut pandang firman Tuhan. Dalam 2 Korintus 2 ayat 14 disebutkan, tetapi syukur bagi Allah, yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami yang menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Kita melihat dari ayat tersebut bahwa Kristus adalah sang pemenang. Jalan yang dilaluinya adalah jalan kemenangan. Bagaimana Kristus dapat menjadi sang pemenang? Apakah dalam pelayanannya, dari lahir sampai mati di kayu salib, Kristus tidak pernah mengalami kesusahan, masa-masa yang buruk, ataupun pencobaan? Kita tahu bahwa Alkitab menyatakan bahwa semuanya itu pernah terjadi. Bahkan yang namanya pengkhianatan dari orang-orang yang terdekat pun dialami oleh Kristus. Namun, apakah pengalaman buruk itu membuat Kristus mengalami kekalahan? Jawabannya adalah tidak. Kristus tidak pernah mengalami kekalahan sekalipun dalam berbagai pencobaan, tekanan, kesalahpahaman, dan penolakan dari banyak orang. Mengapa hal itu dapat terjadi? Karena dalam pelayanannya, Tuhan Yesus selalu mengikuti apa yang menjadi perintah Bapa. Yohanes 12 ayat 49 menyatakan, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Jadi kita mendapati dari firman bahwa dengan melakukan segala sesuatu yang diarahkan oleh Bapa,
maka Kristus selalu mendapatkan kemenangan. Mungkin timbul pertanyaan, mengapa Kristus yang selalu menang pada akhirnya terlihat menderita dan kalah pada waktu disalib? Yesus terlihat tidak berdaya. Bahkan ahli-ahli Taurat mengejek Yesus karena hal itu. Juga seorang penjahat yang ada di samping Yesus waktu disalib. Namun firman menyatakan bahwa salib dan kematian Yesus bukanlah kekalahan sama sekali. Bahkan itu adalah sebuah kemenangan besar. Puncak kemenangan Yesus. Orang-orang melihatnya sebagai kekalahan karena memiliki paradigma yang keliru. Lalu, siapa pemenang itu? Pemenang adalah orang yang setia berada di dalam Kristus. Orang-orang percaya perlu mengerti bahwa yang paling penting adalah keselamatan dan setia di dalam Kristus. Namun perlu juga diingat bahwa iblis tetap bekerja dengan tipu muslihat supaya orang-orang percaya memperoleh kesuksesan dengan cara-cara di luar Kristus. Dengan tipu muslihat ini, orang bisa tanpa sadar semakin menjauh dari Kristus, menempuh jalan yang berbeda dengan Kristus, dan akhirnya terhilang. Ironisnya, dengan semua kesuksesan yang dimiliki, rasa membutuhkan Tuhan pun akhirnya tidak ada lagi. Iblis berusaha menanamkan bahwa kesuksesan dan kekayaan material adalah yang terpenting, dan itu menipu banyak orang. Ingat, Yesus adalah pemenang. Maka orang-orang yang ingin menjadi pemenang harus ada dan setia di dalam Tuhan Yesus. Pemenang adalah orang yang hidup dalam tuntunan firman dan Roh Kudus. Sebagaimana Kristus berjalan dalam tuntunan Bapa, kita yang rindu menjadi pemenang pun harus menjalani kehidupan yang sama. Bagaimana Bapa menuntun Yesus? Melalui firman yang disampaikan oleh Roh Kudus. Yesus dibaptis Roh Kudus di Sungai Yordan dan kemudian dipimpin oleh Roh Kudus dalam segala pelayanannya. Kita sangat membutuhkan tuntunan firman dan Roh Kudus agar dapat mengalami kemenangan. Orang yang berjalan dalam firman dan Roh Kudus pada hakikatnya adalah orang yang berjalan dalam jalan salib. Orang tersebut mengalami kematian daging dan manusia rohnya semakin hari semakin kuat. Pemenang adalah orang yang menyebarkan pengenalan Kristus. Murid-murid Kristus diperintahkan untuk menyebarkan keharuman pengenalan akan Kristus kepada semua orang. Inilah tanggung jawab kita yang sesungguhnya. Mungkin kita tidak mau melakukan hal itu, merepotkan dan tidak nyaman. Namun kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita begitu besar dan itu tersedia juga bagi banyak orang. Paradigma kita harus berubah. Tuhan memberikan kemenangan agar kita menyampaikan hal itu kepada orang lain dan mereka mendapatkan kemenangan yang sama di dalam Tuhan Yesus. Bagaimana jika kita tidak melakukannya? Itu berarti kita belum hidup dalam kehendak Tuhan yang sempurna mengenai kemenangan. Kita seperti anak-anak yang hanya menginginkan berkat tanpa mau memikul tanggung jawab yang seharusnya. Dalam menjalani kehidupan kita mengalami banyak kesulitan. Tetapi orang yang hidup dalam Kristus pasti mendapatkan kemenangan. Tuhan mengizinkan kesulitan untuk membuat kita semakin dewasa. Dan supaya kita bisa membawa pesan kemenangan itu kepada orang banyak. Karena itu, saudara, mari kita bangkit dan jadilah pemenang. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Hey Indonesia, Andy, Sam and Josh from Planet Shakers here, and we can't wait to be with you for Planet Shakers Abundance Tour. Friday, the 4th of Mari sama-sama kasih kemuliaan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Luar biasa Bapak Ibu Saudara, saya lihat anak-anak muda, anak-anak kecil sudah melayani Tuhan. Sudah muni so far, haleluya. Puji nama Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara. Bolehkah saya lihat lambaian tangan-tangan Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan pagi hari ini. Puji nama Tuhan, kita sudah ada di minggu kedua bulan Mei, tanggal 11 Mei 2025. Semua karena kebaikan Tuhan, semua karena Tuhan Yesus sayang sama kita. Yang setuju dengan saya boleh bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita lebih lagi di hadapan Tuhan, saya rindu Bapak Ibu Saudara kasih salam samping kanan kiri, berfellowship. Katakan Tuhan Yesus mengasihi Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus mencintai kita, Tuhan Yesus sayang sama kita. Saya lihat wajah-wajah yang luar biasa hari ini. Saya lihat Bapak Prof
bersukacita. Istrinya juga Ibu Joyce bersukacita, Pupana juga senyumannya luar biasa. Saya tidak bisa sebutkan satu-satu, tapi saya percaya kita semua hari ini siap menyambut kedatangan Tuhan di tempat ini. Amin. Yang setuju dengan saya, lambaikan tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Saya lihat kita semua diberkati Tuhan hari ini. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara silakan duduk. Bersama-sama persiapkan hati kita yang terbaik buat Tuhan. Kita datang sembah Tuhan pagi hari ini. Biarlah kudusan namamu ada di tempat ini, dan kami akan lihat perkara-perkara besar akan Tuhan Yesus kerjakan ketika kami mengagungkan kebesaran Tuhan atas hidup kami. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Mari kasih tepuk tangan sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan. Kami menghormati kekudusan-Mu ya Tuhan. Hari ini biar Engkau Allah disenangkan lewat pujian penyembahan kami. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Oh, biar nama-Mu yang kudus dimuliakan. Kami sembah. Mari Bapak Ibu Saudara sendiri katakan pujian ini. Datang Tuhan, kami datang di hadirat Tuhan. Pengakuan kami di hadapan Tuhan pagi hari ini. Kami mau tersungkur dan berseru bersama-sama, katakan, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah,
Bapak Ibu Saudara katakan, Kudus. Kami hormati Engkau ya Tuhan. dominions
positions. Your name stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Above all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are King. Holy, holy forever. Hear Lord, people sing, hear people sing. Holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Beri sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan. Beri sorak-sorak yang terbaik buat Raja di atas segala raja. Sorakan haleluya. Pagi hari ini ya Bapa, dalam nama Yesus kami naikkan syukur kami kepada Engkau. Terima kasih banyak ya Tuhan atas setiap tuntunan kasih serta kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Tuhan yang tetap setia dalam kehidupan kami. Irada basikinaya makunaya makai. Pagi hari ini kami mau mengangkat doa kami. Kami mau bersyafaat membawa bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu. Inaya makuna kasakanaya makurini bikaya makanaya masai. Bapa, kami minta belas kasihan-Mu Tuhan atas bangsa kami Indonesia. Biar Engkau memulihkan bangsa kami Indonesia. Biar hari-hari ini bangsa Indonesia mengalami kegerakan api Pentakosta ketiga. Kami perkatakan inilah waktunya, inilah saatnya. Penuaian jiwa yang terbesar itu terjadi atas bangsa kami Indonesia. Kami perkatakan saat ini pemerintahan bangsa Indonesia pulih dalam nama Yesus.
Naya Masai. Bapak, kami juga saat ini berdoa buat gembala induk berkapasitas luas Bapak Dr. Insinyur Nicole Nyotoro Harjo. Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa biar kesehatan, kekuatan daripadamu, pengurapan hikmat, tuntunan serta pembelaan daripadamu sempurna dalam kehidupan Pak Niko, keluarga, bahkan setiap wakil-wakil gembala, setiap tim pengembalaan, semuanya ada dalam berkat-berkat Tuhan. Kami juga berdoa buat gembala sidang Bapak Dokter Johannes Raja Guguk bersama Ibu Olga. Bapak, dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang tetap pegang hamba-Mu, Engkau Tuhan yang tetap memberikan kemampuan daripadamu, bahkan hikmat serta takut akan Tuhan, kasih dan setia Tuhan, biar tetap menjadi bagian Pak Jo bersama Ibu Olga. Engkau yang tetap memberikan Romo Kristus, agar supaya apapun yang Engkau percayakan, biar mereka sanggup melakukan segala sesuatu untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa juga bagi wakil-wakil gembala, Pak John, Pak Hari bersama keluarga, semua kapokja, kabit pengerja jemaat, semua gembala kul. Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa biar unity itu tetap Engkau kerjakan. Kasih dan setia Tuhan semakin Engkau sempurnakan. Bahkan biar hari-hari ini lapar haus cinta akan Tuhan itu Engkau berikan kepada kami. Bawa kami Tuhan untuk melihat kuasa dan kebaikan-Mu. Biar hari-hari ini roh kami bangkit, pengharapan kami kepada Engkau semakin kuat, sehingga kami bisa melihat bahwa mujizat demi mujizat Engkau kerjakan bagi gereja GMI Marina Plaza. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga bagi semua generasi Yeremia, dimanapun Engkau generasi Yeremia berada. Kami perkatakan saat ini, jadilah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa. Bangkit dan jadilah terang dimanapun Engkau berada. Tuhan membawa Engkau jadi berkat. Engkau jadi kepala bukan ekor. Semakin naik bukan turun. Menjadi anak-anak muda yang cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, yang hidup dalam kekudusan dan berani berkata tidak terhadap dosa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur dan kami mau berkata, oh segala kemuliaan, kemuliaan, hormat dan kuasa hanya bagi Engkau Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Bersama-sama kasih kemuliaan yang terbaik buat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang kita semua untuk sama-sama bangkit berdiri. Sekali lagi kasih tepuk tangan. Sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan, sorakan. Haleluya. Haleluya. Satu pujian lama Bapak Ibu Saudara. Mudah-mudahan semua bisa nyanyi ya. Bersama-sama kita bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Biar ini jadi kerinduan setiap kami di hadapan Tuhan. Kami mau di sana bersama dengan Tuhan, melakukan perkara-perkara yang besar. Mari bersama katakan pujian ini. Waktu gereja bangkit di akhir zaman, semua orang kudus penuh kuasanya. Mereka memberitakan firman-Nya. Ku mau di sana. Waktu Tuhan nyatakan rencananya, memanggil kita dari semua bangsa, yang kuatkan hati dan tangan kita. Ku mau di sana. Angkat tanganmu dan katakan, ku mau ikut berperang sambil bersorak. Marina Plaza. Ku akan tinggikan panji bagi Tuhanku.
bangkit di akhir zaman. Semua orang kudus penuh kuasanya. Mereka memberitakan, katakan. Bapak ibu saudara boleh sendiri. Waktu Tuhan memanggil kita dari semua bangsa. Mari sama-sama rindukan Tuhan. Ku mau ikut berperang sambil bersorak. Mari sama-sama sorakan. Hey, ku akan tinggikan panji bagi Tuhanku. Mari bersama katakan, Tuhan siapkan aku. Mari kita berkata, Kerajaanmu datang, kehendakmu jadi. Mari nafaskan sorakan, ku mau di sana, kami mau di sana. Lagi katakan, waktu sofar bunyi, ku mau di sana. Waktu musuh jatuh, ku mau di sana. Waktu Tuhan datang, ku mau di sana. Ku mau di sana. Mari sekali lagi katakan, ku mau ikut berperang sambil bersorak. Mari nafaskan sorakan. Ku akan tinggikan panji bagi Tuhanku. Tuhan siapkan setiap kami. Tuhan siapkan aku. Mari kita berkata, Kerajaanmu datang, kehendakmu jadi. Mari nablasa, ku mau di sana. Haleluya. Kami mau di sana bersama-sama Tuhan. Waktu trompet bunyi, waktu musuh jatuh, waktu Tuhan datang, perang dimenangkan. Ku mau di sana. Mari lagi katakan, kami mau di sana. Lagi katakan, ku mau di sana. Waktu shofar bunyi, ku mau di sana. Waktu musuh jatuh, ku mau di sana. Waktu Tuhan datang, ku mau di sana. Perang dimenangkan, ku mau di sana. Mari nafaskan katakan, ku mau di sana. Kami mau di sana ya Tuhan. Kerinduan setiap kami. Waktu sampai bunyi, waktu musuh jatuh, waktu Tuhan datang, barang dimenangkan. Ku mau di sana. Mari sama-sama angkat tanganku, katakan, ku mau di sana. Lagi katakan, ku mau di sana. Beri sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan. Yang mau di sana-sanalah bersama Tuhan. Sorakan, haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak ibu saudara bisa kembali duduk. Biar kerinduan setiap kami Tuhan hari-hari ini segera berjumpa dengan Tuhan Yesus. Terus mampukan dan kuatkan kami hari-hari ini untuk tetap kuat, percaya dengan kehendak Tuhan atas hidup kami. Persiapkan hidup kami hari ini Tuhan untuk sama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan. Kami sembah Engkau ya Tuhan. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of our praise. You are God.
Bapak Ibu Saudara saya undang untuk sama-sama bangkit berdiri katakan. Kau aja di tempat ini. Kami terus mengagungkan Engkau ya Tuhan. Kau layak terima pujian, hidupku bagimu. Kau ajaib di tempat ini, ya Bapa. Bersama-sama sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan, kau ajaib di tempat ini, ya Bapa. Kau ajaib di tempat ini. Kau ajaib di tempat ini, ya Bapa. Kau ajaib di tempat ini, ya Bapa. Kau ajaib di tempat ini. Berseru kepada Bapa, sebab Dia setia. Allah mendengar setiap seruan dan doa kita. Berseru dengan nyaring, ya Bapa. Jamah namamu ya Tuhan, jamah namamu ya Bapa. Kami membutuhkan kasih-Mu ya Tuhan. Biar mengalirlah kasih Bapa saat ini ya Kau yang membutuhkan Tuhan hari-hari ini. Mungkin banyak yang kau hadapi saudara. Banyak masalah, persoalan yang seringkali tidak sanggup kau tanggung sendiri. Kau memang tidak bisa tanggung tanpa Tuhan. Tuhan sudah mengirimkan penolong yaitu Roh Kudus. Jika engkau bergantung sama Roh Kudus, engkau mampu melakukan segala perkara. Di tempat ini ya Tuhan, tempat ini ya Tuhan, Kau jamah setiap kami, jamah jemaat-Mu ya Tuhan. Biar kami kembali bergantung kepadamu dan hanya kepadamu. Sebab Engkau ya Tuhan yang membela kami. Engkau yang membawa kami kepada jalan kemenangan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Aba, terima kasih ya Bapa. Kau telah bangkit ya Tuhan. Pada saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Kami akan merenungkan di mana Engkau ya Tuhan mengunjungi, menampakkan diri kepada para murid. Dan kami akan belajar respon dari murid ya Tuhan. Terima kasih ya Aba. Urapi kami semua ya Tuhan. Urapi bibir mulut hamba-Mu. Biar bisa menyampaikan firman Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Dan biar ya firman Tuhan ini berkuasa. Tertanam dalam diri kami. Dalam tanah hati yang subur. Dia tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah. Menghasilkan buah yang tetap. Untuk Engkau ya Tuhan. Dan untuk manusia di sekitar kami. Terima kasih ya Bapa yang siap untuk menjadi pendengar firman dan melakukan firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih buat tim PW, pemain musik.
Shalom, saudara. Ya, bunyinya masih sedikit sekali kedengaran. Sekali lagi, shalom. Ya, shalom. Puji Tuhan, pada saat ini kita ketemu lagi di Ibadah Raya 1, di MP1. Dan saya mengucapkan terima kasih dulu kepada Tuhan Yesus. Terima kasih untuk Pak Gembala dan juga tim pengembalaan, ada Pak John di sini yang sudah mempercayakan saya untuk membawakan kembali firman Tuhan di pagi hari ini. Nah, hari-hari ini saudara, kita tahu bersama bahwa kita barusan memperingati hari kebangkitan Yesus, Paskah. Dan hari-hari ini kita lagi merenungkan perjalanan Yesus mengunjungi para murid sebelum nantinya dia terangkat ke surga. Nah, ada suatu rema yang saya dapat ketika merenungkan hal-hal ini, saudara. Jadi Pak Gembala juga menyampaikan firman tersebut bahwa Yesus mengunjungi 500 murid, sangat banyak saudara. Sangat sibuk Tuhan Yesus ketika dalam 40 hari harus mengunjungi 500 murid untuk pemulihan. Nah, saya akan bahas bukan 500-nya, tapi saya akan fokus di Yohanes 20 saja. Dan mari kita belajar ketika murid-murid berjumpa dengan Yesus, pasti terjadi perubahan. Amin. Dan kita semua mari kita belajar pada pagi hari ini, ketika Yesus menjumpai kita semua para murid Tuhan, maka pasti terjadi perubahan dalam kehidupan kita. Amin. Yang murid-murid Tuhan boleh angkat tangan? Puji Tuhan ya. 90%, belum semua. Sekali lagi yang murid-murid Tuhan angkat tangan. Puji Tuhan sudah 100%. Berarti firman ini buat kita semua pagi hari ini. Amin. Oke, sudah siap? Mari kita langsung saja buka. Di Yohanes 20 ayat yang ke-11 sampai 16. Nah, firman Tuhan yang pertama saya renungkan adalah ketika dia dibangkitkan. Yang pertama dikunjungi adalah Maria, saudara. Sesuatu yang luar biasa. Kenapa kok Maria ini sangat spesial sehingga dia menjadi orang pertama, murid pertama yang dikunjungi oleh Tuhan Yesus setelah dia dibangkitkan. Nah, peristiwa Maria ini ketika Tuhan Yesus mati, dalam 3 hari dia berkunjung kepada, setiap hari mengunjungi kuburan tempat Yesus dibaringkan. Dan pada suatu ketika terjadilah pada ayat yang ke-11 ini, mari kita baca. Tetapi Maria berdiri di luar kubur itu dan menangis karena dia tahu mayat daripada Tuhan Yesus sudah tidak ada. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Lihat kata menangis itu saya bold. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring sebelumnya. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Lihat dari bacaan ini, Maria tidak ada satupun dalam pikiran Maria bahwa Yesus itu telah dibangkitkan. Sebab dia katakan di sini, "Tuhanku telah diambil orang, aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Kalau dia tahu sudah bangkit, tidak mungkin dia akan berpikir hanya mayat yang diletakkan. Kalau orang hidup tidak mungkin diletakkan seperti benda. Next. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu penjaga taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Saudara, luar biasa banyak sekali rema yang saya dapat dalam bacaan ini. Di mana yang pertama yang saya garis bawahi yaitu kata menangis. Nah, yang saya pelajari dalam Alkitab, kalau suatu kata diulang sampai 2 kali, berarti itu suatu penekanan yang harus kita perhatikan. Bahkan dalam satu perikop ini diulang sampai 4 kali, saudara, kata menangis. Siapa yang tidak pernah menangis di sini? Dari
baru lahir langsung langsung menangis, betul? Pada saat mengalami masalah, persoalan, pergumulan yang sangat berat akan membuat kita juga seringkali menangis, saudara. Tetapi kata menangis di sini sampai 4 kali dikatakan berarti menangis yang berlebihan. Maria terlalu fokus dengan perasaan sedihnya, perasaan dia gundah gulana, perasaan panik di mana dia tidak mendapati mayat Yesus terbaring di situ. Dia terlalu cemas, saudara, sehingga Yesus sudah datang menampakkan diri kepada dirinya, dia tidak kenal Yesus itu. Dia mengira Yesus adalah penjaga taman. Nah, seringkali juga dalam hidup kita, seringkali ketika kita mengalami masalah, pergumulan, pencobaan yang membuat kita menangis, saudara, yang membuat merasa kita itu tidak kuat lagi menanggung persoalan tersebut, sehingga kita terlalu fokus dan tenggelam terhadap masalah itu, yang membuat kadang-kadang kita juga sayang diri, saudara, menangis sayang diri. Sehingga firman Tuhan sudah datang, Yesus sudah memberikan jalan keluar, tapi kita tidak bisa mengenal bahwa itu Yesus. Karena terlalu fokusnya terhadap masalah. Saudara, yang pertama saya dapati bahwa Maria dikunjungi Yesus karena dia terlalu fokus terhadap perasaan sedihnya. Lihat di sini dikatakan pada ayat yang ke-14, di situ dikatakan, sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang. Jadi pada saat ibaratkan Yesus ada di sini, Yesus berbicara dia menoleh ke belakang. Cuman gini kan, kalau menoleh kan seperti itu. Ya, tetapi pada ayat selanjutnya, mari kita lihat. Ayat yang ke-16, kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Saudara, ketika saya merenungkan kata menoleh dan berpaling itu sesuatu yang berbeda, saudara. Jauh berbeda. Ketika awalnya Maria terlalu fokus dengan masalahnya, pada saat dia berada di sini meratapi masalah, kecemasan, menangis karena duka dan sebagainya, saudara. Dan ketika Tuhan datang dia cuma menoleh. Tapi Tuhan tidak menyerah dengan Maria. Apa yang Tuhan lakukan, Yesus lakukan, dia berseru memanggil nama Maria. Dia katakan Maria. Jadi Tuhan tidak menyerah. Bisa saja seperti ini. Wah, saya sudah datang prioritas Maria tapi dikira penjaga taman. Ya sudah, saya cari juga dulu murid-murid yang lain. Biar nanti murid-murid yang lain yang beritahu Maria. Bisa saja seperti itu. Tapi Tuhan kita tidak seperti itu. Tuhan kita tidak menyerah. Tapi Tuhan berinisiatif untuk memulihkan Maria. Dan harus sampai tuntas, sampai pulih betul. Amin. Pagi hari ini ketika kita datang dalam kondisi mungkin membawa masalah, persoalan yang kadang-kadang kita terlalu olah dalam pikiran. Terlalu sampai sayang diri, sampai terlalu fokus terhadap masalah tersebut. Ingatlah Tuhan sedang memanggil namamu. Ronald, Angel, Payance, toh. Dan kita sedang dipanggil oleh Tuhan untuk kembali fokus kepada Tuhan. Amin. Terkadang ketika masalah, tantangan yang kita hadapi membuat kita down, saudara. Mungkin perkataan dokter yang membuat kita semakin down dengan sakit penyakit yang dialami. Sehingga kehilangan pengharapan. Sehingga kita melihat terlalu fokus dengan masalah, melihat masalah itu sangat besar. Kita tidak bisa melihat bahwa ada Tuhan yang jauh lebih besar daripada masalah tersebut. Amin. Nah, apa respon dari Maria ketika itu? Dia berpaling daripada masalah tersebut dan memegang Yesus. Satu makna yang luar biasa. Pesannya di sini sangat kuat. Bahwa ketika Maria sedang mengalami masalah, duka, rasa takut, rasa cemas, gelisah dan sebagainya. Dan ketika Tuhan memanggil namanya, responnya adalah bukan cuma diam saja di tempat itu, tapi dia berbalik dan memegang Yesus. Maka terjadilah mujizat. Pada saat itu apa yang terjadi, saudara? Yang awalnya duka cita menjadi sukacita, penuh pengharapan. Karena bersama Yesus dia tahu dia tidak cakap menanggung segala perkara. Amin. Nah, ini sangat luar biasa. Remanya itu sangat kuat di bagian ini, saudara. Jadi respon dari Maria ini yang harus kita ambil. Jangan cuma menoleh.
Jangan cuma membiarkan firman itu lewat begitu saja. Ketika kita membaca firman, Tuhan itu sudah bicara. Ketika kita datang ibadah, firman Tuhan meneguhkan apa yang menjadi rema yang kau baca mungkin. Tuhan berbicara pada saat engkau menyembah Tuhan dan Tuhan memberikan rema atau berbicara langsung lewat hati kita. Tetapi kalau kita cuma biarkan firman itu lewat, kita hanya menoleh saja, tetapi kita tidak berpaling dan memegang firman tersebut, maka tidak akan terjadi perubahan. Yang Tuhan mau saat ini saudara, kembali fokus. Jangan cuma menoleh, tetapi berpaling dan memegang Tuhan Yesus. Amin. Karena siapa lagi yang kita bisa pegang di dunia ini? Semuanya tidak pasti. Satu hal yang pasti yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan dia bangkit pada saat ini, memberikan Roh Kudus-Nya, memberikan penolong untuk kita semuanya bangkit dan jadi pemenang. Amin. Seperti di Voice of Pentecost tadi. Nah, bahasa NIV-nya di sini dikatakan turn towards him. Jadi berbalik, berpaling dan menuju kepada Yesus. Hari-hari ini ayo, come on. Jangan tinggalkan ibadah, jangan tinggalkan persekutuan, perbanyak doa, perbanyak baca firman, berpaling menuju kepada Yesus, pegang terus Yesus, sumber pengharapan kita. Amin saudara. Amin. Next. Yohanes 20 ayat 19. Yang kedua yang dikunjungi adalah para murid. Nah, ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Nah, nanti pada ayat 26 kita tahu bahwa mereka itu lagi berkumpul di suatu rumah, di ayat 26. Karena mereka takut kepada para penguasa Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Shalom, damai sejahtera bagi kamu." Sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, "Shalom, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Saudara, keadaan pada saat itu pada murid-muridnya dalam keadaan situasi yang mencekam, saudara. Kalau kita renungkan betul firman ini, saya dapati bahwa seorang leaders, jadi mereka mempunyai pemimpin yaitu Tuhan Yesus yang sehari-harinya bersama dengan mereka. Dan setiap hari mereka mengikuti Yesus. Dan mereka melihat bahwa Yesus ini dapat melakukan apapun saudara. Hal-hal yang mustahil pun menjadi mungkin. Dia dapat mengadakan banyak sekali mujizat. Bahkan dia menjadi seorang panutan bagi para murid-muridnya. Dan ketika Yesus diserahkan kemudian disalibkan, mereka lihat sendiri bahwa pemimpin mereka, leaders mereka, seorang yang dipegang teguh itu meninggal di depan mereka, saudara. Apa yang terjadi? Mereka hidup dalam ketakutan. Seperti domba kehilangan gembala. Tidak ada yang mengarahkan. Tidak tahu lagi harus kemana. Akhirnya mereka hanya diam di dalam satu rumah, mengunci karena apa? Sedang diburu. Salah satu pemburunya adalah Saulus atau Paulus. Mau memenjarakan semua pengikut Yesus, saudara. Nah, pada saat itu mereka dalam hidup dalam ketakutan, saudara, tidak tahu harus berbuat apa. Dan bisa kita bayangkan bahwa dalam suatu ruangan tiba-tiba sudah terkunci semua dalam satu rumah, tiba-tiba Yesus muncul. Kaget dong. Siapa yang tidak kaget di situ? Pengalaman seperti itu kan belum pernah dialami oleh para murid. Karena Yesus baru mengenakan tubuh kemuliaan setelah kebangkitan. Tidak pernah seperti itu, tiba-tiba, ada satu orang lagi muncul di tengah. Makanya apa yang Tuhan sampaikan pertama yaitu Shalom, damai sejahtera bagi kamu. Mengapa damai sejahtera bagi kamu yang duluan? Karena murid-murid itu sangat membutuhkan damai sejahtera. Karena selama beberapa hari mereka hidup dalam ketakutan, saudara.
Mengapa dibutuhkan damai sejahtera? Karena kalau kita hidup dalam ketakutan, cenderung orang yang takut, dia akan kehilangan kepercayaannya. Saudara. Makanya firman Tuhan dalam Markus 5 ayat 36, di situ dikatakan kepada anaknya, kepada Yairus, ketika anaknya mati, di situ dikatakan apa? Jangan takut, percaya saja. Karena orang yang takut kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Jadi Shalom itu membawa supaya kita berubah dari yang tadinya takut menjadi penuh kepercayaan kepada Tuhan, saudara. Ini kata yang luar biasa. Sehingga endingnya dalam hal ini, apa respon dari murid-muridnya? Sebelum itu ada ayat 20. Sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dalam lambungnya kepada mereka. Kenapa harus tunjukkan tangan dan lambung? Agar apa? Agar kembali percaya bahwa Yesus betul-betul sudah bangkit. Kalau enggak ditunjukkan, wah bisa-bisa siapa ini? Roh halus dan sebagainya. Wah. Nah, murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Pada saat Yesus menurunkan shalom, damai sejahtera, yang tadinya dalam keadaan ketakutan, menjadi bersukacita di dalam Tuhan, saudara. Mungkin hari-hari ini kita pun mengalami hal yang sama. Engkau sedang takut dalam menghadapi sesuatu, saudara, dalam kehidupanmu. Takut dalam urusan persoalan keluarga mungkin, perekonomian, masa depan yang tidak pasti, saudara, hari-hari ini. Engkau jadi takut, engkau khawatir akan masa depanmu. Tapi di sini firman Tuhan katakan bahwa Tuhan datang memberikan damai sejahtera. Yang tadinya takut akan Tuhan, ubahkan menjadi penuh sukacita, kehidupan masa depan yang penuh pengharapan. Amin. Nah, saya punya kesaksian dalam hal ini ketika saya ini seorang PNS, saudara, di pengadilan. Dan ini kesaksian bahwa ketika pada umur 24 tahun, sekitar 24 saya menerima SK. SK pertama saya ditempatkan di Amuntai. Ada yang tahu Amuntai? Enggak ada? Ya, saya juga tidak tahu ketika itu, saudara. Amuntai saya langsung googling, search, ternyata di Kalimantan Selatan. Di tengah-tengahnya perbatasan sama Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Jadi di ujung bumi dekat bulan lah istilahnya. Nah, waktu itu saya tidak tahu Amuntai seperti apa. Pada saat googling yang muncul pertama, pokoknya Anda bisa googling sendiri dan melihat bahwa Amuntai itu jauh sekali berbeda dengan Manado. Seperti ini, saudara. Sangat jauh berbeda di Amuntai dan di Manado. Nah, sebagai seorang muda yang tidak pernah terpisah dengan orang tua, istilahnya masih anak mami waktu itu, saya takut dong ke sana. Tidak ada kenalan, daerah terpencil. Pada saat saya tanya juga dari Balikpapan berapa jam ke sana. Ternyata sekitar 9 jam jalan, harus lewati kapal, busnya naik di kapal, menyeberang, baru naik bus lagi sekitar 8 jam. Jadi total sekitar 9 jam. Nah, pada saat itu saya doa. Juga waktu itu kami masih pacaran sama istri saya yang paling cantik ini. Nah, waktu itu kami masih pacaran dan sama-sama bergumul. Wah, ini betul dari Tuhan atau tidak ini? Kalau bukan dari Tuhan ya enggak mau pergi. Nah, ternyata Tuhan menjawab doa kami, saudara. Waktu itu di ibadah dalam 1 minggu itu kami ikut ibadah hari Kamis, waktu itu ada pelayanan, ibadah Jumat malam seperti ini, doa puasa, dan pada hari Minggu. Dan apa yang terjadi? Firman Tuhannya itu sama. Bayangkan dalam 1 minggu itu firman Tuhan sama. Firman Tuhan bilang begini, engkau akan diutus seperti domba di tengah-tengah serigala. Langsung pada saat itu bilang, siap Tuhan. Karena dari Tuhan saya yes. Karena kalau dari Tuhan sudah pasti Tuhan yang mengutus, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memperlengkapi, Tuhan yang melindungi dan membuat berhasil. Amin. Jadi kalau kita sudah tahu sesuatu yang Tuhan suruh dan itu betul-betul dari Tuhan, lakukan saja. Meskipun kadang kita merasa takut, kadang kita merasa cemas dalam melakukan hal tersebut. Kalau Tuhan suruh kita untuk mengampuni, walaupun kita merasa takut atau kita mau mengampuni orang tersebut tapi orang itu tidak pantas, saudara, untuk diampuni, tetap kita harus melakukan apa yang Tuhan suruh.
Bukan karena dia pantas, tetapi kita mengasihi Tuhan. Amin. Kalau kita mau minta maaf, minta ampun, mengaku kesalahan yang cuma kita sendiri yang tahu. Dan kita merasa takut, tapi kalau Tuhan mau untuk engkau mengakui kesalahanmu, engkau harus datang dan mengakui kesalahanmu. Apapun konsekuensinya, saudara. Karena saya juga mengalami. Apa yang terjadi ketika saya ke Amuntai pada saat itu? Saya tahu bahwa ketika saya di sana, saya diproses itu luar biasa. Dari jadinya anak yang tidak mandiri menjadi mandiri. Proses kedewasaan itu sangat cepat di sana. Dari tadinya saya itu pemalu, penakut, jadi pemberani di sana, saudara. Karena harus berani. Situasinya itu sangat beda ya dengan Manado, sangat berbeda. Kuasa kegelapan juga ada di sana dan sebagainya. Jadi masih banyak santet-santet dan sebagainya. Nah, pada saat itu saya berdoa, Tuhan, kenapa Tuhan mengutus saya di sana? Pada saat 6 bulan saya di sana, saya baru tahu. Ketika kami ada persekutuan ibadah di sana, tidak ada gereja satupun, tidak bisa berdiri gedung gereja. Yang ada hanyalah beribadah, kita pinjam gedungnya Polres, di lapangan bulu tangkisnya Polres. Itu dipinjamkan. Dan kami beribadah di situ setiap minggu, dari daerah-daerah sekitar situ yang jaraknya 1 jam pun ikut bergabung di situ karena tidak ada gereja di sekitar situ. Nah, apa yang terjadi? Selama 6 bulan di sana, pada bulan ke-6 saya bertanya-tanya, Tuhan, kenapa sih engkau utus saya ke sini? Dan pada saat itu pendeta yang melayani di sana itu ditarik dipindahkan ke Kalimantan Tengah. Ke Kalimantan Tengah di mana ada 3 gereja di sana dan tidak ada satupun gembala. Kalau di Manado itu banyak sekali pendeta, di sana itu kurang, saudara. Dan jarak dari satu gereja ke gereja lain yang harus dia layani itu harus menggunakan perahu. Dia dipindahkan ke sana. Apa yang terjadi? Sayalah yang diangkat menjadi gembala pengganti di sana. Baru saya tahu, oh ternyata. Ternyata ini saya diutus ke sini untuk menjaga kawanan domba yang di sana. Jadi saya belajar khotbahnya juga di sana, saudara. Karena tidak ada gembala. Setiap minggu harus persiapkan khotbah. Harus melayani bahkan sampai khotbah pada saat malam-malam ditelepon oleh salah satu jemaat. Pak Onal boleh datang ke rumah sakit, istri saya di ICU. Ya sudah langsung datang malam itu. Masuk sama suaminya berdoa, Tuhan sembuhkan, mujizat terjadi. Pada saat pulang saudara, ditelepon lagi, istri sudah meninggal. Haleluya. Perasaannya seperti apa pada saat itu saudara? Karena kita mintanya, Tuhan kenapa begini? Tuhan yang membela kok gini? Karena pengalaman kerohanian saudara. Kita berdoa saja meminta kesembuhan. Kesembuhan itu nanti Tuhan yang kerjakan. Kalaupun tidak sembuh, bukan karena doa kita saudara. Tapi karena kehendak Tuhan. Amin. Jadi kita lakukan saja apa yang menjadi bagian kita. Dan pada saat itu, inilah firman yang terjadi bahwa seperti para murid dalam ketakutan, saudara, waktu itu saya sempat takut, gentar. Tetapi karena tahu Tuhan yang menyertai, karena tahu Tuhan yang suruh, maka Tuhan yang memperlengkapi, Tuhan yang membela, sehingga damai sejahtera itu mengalir. Dan saya menjadi pribadi yang bukan ketakutan lagi, tetapi penuh dengan sukacita dalam melayani Tuhan. Amin. Jadi hari-hari ini common. Ketika kita hidup dalam ketakutan, jangan mau hidup terus dalam ketakutan. Karena semakin kita takut, semakin kita cemas, semakin nanti kita akan mengalami stres saudara. Ketika stres maka akan muncul sakit penyakit. Tuhan tidak mau itu. Makanya Tuhan berkali-kali mengatakan dalam firman Tuhan, jangan takut. Karena cenderung manusia itu akan takut ketika mengalami segala sesuatu di muka bumi ini. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa damai sejahtera dari bagi kamu. Ketika damai sejahtera itu mengalir, percaya kita kepada Tuhan semakin kuat, maka kita dapat menanggung segala perkara dan Tuhan memberikan kemenangan bagi kita. Amin. Amin, demikian. Yang poin kedua. Yang poin ketiga, Yohanes 20 ayat 26 sampai 29. Thomas, saudara. 8 hari kemudian, jadi ada spare waktu dari kunjungan kepada para murid tanpa Thomas. Dan Tuhan khusus mengunjungi Thomas. Pada saat itu mungkin
Para murid-murid kan bukan mungkin, tapi memang para murid sudah kasih tahu bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit mengunjungi kita. Thomas bilang, dia tidak percaya sebelum kita lihat langsung tuh. Memang agak-agak juga ini Thomas. Ada nama Thomas di sini? Jarang, saudara. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Lihat, mereka berkumpul kembali. Dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, jadi sama persis keadaannya. Yesus datang, ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Shalom, damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Saudara, lihat di sini 8 hari kemudian murid-murid itu tetap dalam kondisi mereka itu berkumpul, bersekutu bersama, saudara. Bersama-sama. Ini bisa kita simpulkan bahwa mereka mau untuk tetap unity, menantikan janji Tuhan. Nah, makanya jangan kita melewatkan kesempatan untuk berkumpul, beribadah, bersekutu. Saya sebagai gembala KUL sangat merekomendasikan untuk yang belum tergabung dalam KUL agar segera bisa bergabung, saudara, di KUL. Karena di KUL ini kita bisa saling membangun, saling mendoakan, saling cerita satu dengan yang lain, curhat, saudara. Karena kalau tidak tergabung dalam KUL, kita cuma ketemu hari Minggu seperti ini, kita tidak bisa sempat cerita, sharing satu dengan yang lain. Tetapi kalau di KUL yang cuma anggotanya di bawah 20 orang, kita bisa sharing satu dengan yang lain. Maka kita bisa mendapatkan kekuatan di sana. Kekuatan minimal kekuatan doa. Minimal kekuatan apa dari mana? Dari ada orang yang mau mendengarkan keluh kesahmu. Karena seringkali bukan solusi yang pertama diminta. Tetapi ada orang yang mau mendengarkan masalah kita. Hari-hari ini sedang banyak orang yang bimbang. Bahkan sampai bunuh diri, stres. Karena apa? Karena dia tidak tahu harus sharing kemana, saudara. Dia merasa sendiri, terisolasi. Dirinya cuma sendiri sehingga dia tidak tahu harus kemana, harus mencari jalan keluar seperti apa. Tapi kalau kita berada dalam suatu komunitas yang baik, dalam KUL, saudara, berkumpul bersama-sama, kita akan tahu bahwa teman kita butuh pertolongan, kita bisa saling bantu satu dengan yang lain. Amin. Nah, dan sangat luar biasa di sini adalah ketika Tuhan Yesus khusus mengunjungi Thomas. Rema yang saya dapat adalah satu jiwa berharga di mata Tuhan. Amin. Tidak ada satupun dari kita di sini itu yang tidak berharga, saudara. Engkau berharga di mata Tuhan. Engkau worth it, saudara. Engkau disayang sama Tuhan. Dan Tuhan tidak menghendaki satupun dari kita itu binasa. Kenapa harus mengunjungi Thomas? Karena Thomas itu tidak percaya, saudara. Ketika tidak percaya dalam Wahyu berapa itu? Dalam Wahyu itu dikatakan bahwa orang yang takut, orang yang tidak percaya, itu tempatnya di mana? Di neraka, saudara, tidak ada di surga. Tuhan mau Thomas pun selamat supaya dia itu percaya agar dia memperoleh keselamatan. Agar dia bisa dipakai Tuhan secara luar biasa. Kita tahu bersama Pak John seringkali cerita bahwa Thomas dipakai sangat luar biasa. Dia memberitakan Injil sampai di India, saudara. Jadi Santo Thomas ya, Pak John, betul? Jadi rema yang saya dapat ini sangat luar biasa. Engkau jangan merasa bahwa hidupmu tidak berharga. Karena mungkin sudah meninggalkan Yesus. Karena mungkin secara tidak langsung sudah menyangkal Yesus. Dan menyakiti hati Tuhan, saudara. Siapa yang tidak pernah menyakiti hati Tuhan? Petrus pun jatuh, saudara, menyangkal. Tetapi responnya adalah kembali kepada Tuhan. Firman Tuhan sangat kuat di sini bahwa tidak ada satupun di sini yang tidak disayang Tuhan. Semua kita disayang Tuhan. Dan Tuhan mau kita kembali kepada Tuhan. Kembali percaya sama Tuhan. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Saudara, next.
ayat yang terakhir. Maksud Injil ini dicatat. Lihat, perikopnya seperti itu. Mengapa sih ini dicatat? Memang masih banyak tanda mujizat lain yang diperbuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi hal-hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya karena percaya kamu memperoleh hidup dalam namanya. Saudara, luar biasa ya Tuhan. Kejadian-kejadian seperti ini untuk apa? Untuk kita mengingat, saudara. Untuk kita kembali percaya kepada Tuhan. Untuk mungkin yang sudah ragu lagi dengan kuasanya Tuhan. Yang sudah banyak berdoa tapi kok tidak terjadi jawaban doa. Yang sudah mengharapkan kesembuhan tapi tidak terjadi kesembuhan, saudara. Mungkin kita sudah mulai ragu kembali, sudah kepercayaan kita kepada Tuhan sudah mulai lemah. Nah, firman Tuhan datang kali ini, saudara. Untuk apa? Untuk kita belajar respon dari murid-murid bahwa Tuhan mengatakan janganlah engkau tidak percaya, melainkan percayalah. Saya akan tutup dengan kesaksian. Slide terakhir. Boleh undang pemain musik dan Kanto boleh main. Nah, saya tutup dengan kesaksian. Sebenarnya kesaksian ini saya sudah sampaikan juga di MP1 kemarin. Dan sebenarnya tidak akan saya sampaikan di sini, tapi tadi saya tergerak untuk menyampaikan kesaksian ini, saudara. Jadi awal mula bergabung di tempat ini, saya punya 2 anak, namanya Israel dan Mordekai, saudara. Kedua anak laki-laki saya itu pada saat masih umur sekitar 3-5 tahun, dokter memeriksa keduanya karena tidak perkembangan kenaikan berat badan, pertumbuhan itu dirasa dokter itu sangat tidak bertumbuh dengan normal. Nah, pada saat periksa ke dokter, maka dokter mengatakan bahwa kedua anak saya ini mengalami gangguan jantung, yaitu jantung bocor. Nah, pada saat itu kami tidak bisa cerita kepada orang lain, tidak bisa cerita kepada orang tua, karena orang tua pun lagi mengalami sakit pada saat itu. Sehingga kami hanya bisa berdoa bersama. Dan akhirnya kami putuskan untuk cerita kepada gembala kami waktu itu, Pak Beni Gunawan. Nah, pada saat cerita, kok Ben waktu itu cuman bilang, kita sama-sama doa ya Nang. Kita sama-sama doa. Kamu setiap hari tumpang tangan, perkatakan jantung bocor, sehat sembuh dalam nama Yesus. Jantung bocor, sehat sembuh dalam nama Yesus. Jantung sehat sembuh dalam nama Yesus. Tumpang tangan, perkatakan setiap hari. Apa yang terjadi, saudara? Dalam beberapa tahun kemudian, istri saya mengalami sakit. Saya mengalami sakit beberapa bulan ya, bukan tahun, sorry. Istri saya mengalami sakit dan bahkan pada saat itu yang terguncang, pada saat itu yang terguncang itu saya, saudara. Saya sampai menangis, betul-betul menangis. Sampai seperti anak kecil. Tapi tidak di depan dia. Waktu itu istri divonis menderita tumor dan mengarah ke ganas. Nah, seperti saya renungkan bahwa masalah itu bertubi-tubi datang. Seperti Maria mungkin pada saat itu baru melihat bahwa Tuhannya disalibkan mati. 3 hari kemudian dia lihat bahwa mayatnya sudah diambil. Masalah bertubi-tubi. Pada saat itu saya bilang, Tuhan, kenapa seperti ini terus-terusan tuh bertubi-tubi. Jadi pada saat itu kenapa masalah anak belum selesai sudah masalah istri. Pada saat itu saya sangat goncang, saudara, goncang. Menangis, seperti Maria mungkin menangis seperti itu. Sampai bisa jadi sayang diri. Kenapa saya Tuhan? Kenapa kami Tuhan? Dan apa yang terjadi? Kami kembali fokus saja kepada Tuhan. Menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Kita lakukan apa yang kita bisa sesuai arahan gembala, sesuai arahan firman Tuhan. Kita percaya saja, perkatakan dan percaya
bahwa semua sakit penyakit akan sembuh. Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Dan kita lakukan itu, lakukan terus menerus. Dan puji Tuhan saudara, pada saat ini kedua anak saya itu sudah sembuh total. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Dan satu lagi, istri saya pun sudah sembuh total. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Biarlah kesaksian ini menggambarkan bahwa come on, jangan menyerah. Apapun yang hari ini kita hadapi, Tuhan pun tidak pernah menyerah dengan Anda. Tapi seringkali kita yang menyerah dengan Tuhan. Kita yang menyerah terhadap situasi. Kita yang menyerah dengan sakit penyakit. Kembali datang kepada Tuhan. Bereskan segala sesuatu. Pemberesan hati kita dengan Tuhan. Maka saya yakin dan percaya respon yang benar akan membawa mujizat dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Bapa dalam nama Yesus. Shikiara nama takana ya rabas. Ikara nama shikiriara larabas sekali ya rabas. Ora da bayara larabas shikiriara na ya rabas sekali ya rabas. Ora da bayara larabas shikiriara. Bapa, kami berdoa ya Tuhan, pada saat ini kami datang kepadamu. Tuhan, hamba membawa para jemaat-Mu ya Tuhan di tempat ini. Yang pada saat-saat ini ya Tuhan sedang mengalami masalah, persoalan, pergumulan ya Tuhan. Yang membuat mereka menangis. Yang membuat mereka ya Tuhan tidak tahu harus berbuat apa. Yang membuat mereka tertekan ya Tuhan sehingga stres mungkin saudara. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan pada saat ini. Engkau datangi, Engkau jumpai ya Tuhan kami lewat firman-Mu. Engkau jumpai kami ya Tuhan lewat Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Engkau juga yang berbicara kepada kami ya Tuhan, memberikan jalan keluar. Dan kami percaya Tuhan pada pagi hari ini ketika Tuhan menjumpai kami lewat firman Tuhan, respon kami untuk datang mendekat kepadamu. Respon kami bukan cuma menoleh, tapi kami berpaling dan memegang Engkau ya Tuhan. Sebab kami percaya hanya bersama dengan Engkau kami cakap melakukan segala sesuatu. Hanya bersama dengan Engkau mujizat-mujizat pasti terjadi. Hanya bersama dengan Engkau kami dimenangkan ya Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau membereskan setiap ya Tuhan, apapun yang belum dibereskan dengan-Mu. Kami minta ampun ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni jemaat-Mu. Ampuni ya Tuhan setiap kesalahan kami ya Tuhan yang tidak berkenan di hati-Mu. Kami mau ya Tuhan mengadakan pemberesan dengan Engkau. Kau sucikan, tahirkan, kuduskan kami ya Tuhan kembali dengan darah Yesus. Sehingga ketika kita terjadi pemulihan, ketika hati kita pulih, maka kita siap untuk menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Sehingga banyak orang dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu. Dan target penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir, penyelesaian amanat agung 2033, kami pun menjadi bagian daripada orang-orang yang memenangkan orang lain. Terima kasih ya Bapa, pakai setiap kami, pakai jemaat-Mu ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapa. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tetapi Roh Kudus, Engkau ya Tuhan yang tidak akan berhenti untuk menjumpai kami, sebab Engkau tidak pernah menyerah dengan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan begitu. Ya, diserahkan kepada petugas ibadah raya. Shalom, puji Tuhan. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Sebagai info, persembahan mulai bulan ini kita alihkan ke RTS, Extra Collector. Karena RTS akan diadakan di bulan Juni di Tahuna. Jadi mulai bulan ini Extra Collector-nya kita fokuskan untuk RTS yang akan dilakukan di Tahuna. Juga untuk Bapak Ronald, terima kasih diberkati bersama keluarga atas pelayanannya hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan atas apa yang sudah Kau berikan bagi kami untuk menjadi kekuatan bagi kami.
Karena kami sadar Tuhan di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Engkau memberkati Pak Ronald dan istri juga anak-anaknya. Kemanapun dia mereka pergi lakukan Tuhan, pekerjaan, pelayanan, dimanapun Engkau jaga, Engkau lindungi Tuhan. Bahkan anak-anak mereka Engkau juga berkati. Sampai pada pendidikan mereka juga Tuhan Engkau berkati. Terima kasih Tuhan, kami juga akan memberikan persembahan kami dalam bentuk untuk ekstra kolektor yang akan kami salurkan untuk RTS, pekerjaan daripada Engkau Tuhan yang akan diadakan di Tahuna bulan Juni. Biar Engkau juga memberkati tangan-tangan yang akan memberikan persembahan ini menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap memberi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, selamat memberi Bapak Ibu Saudara. Sambil Bapak Ibu Saudara memberi, izinkan saya bertanya, adakah dari Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali hadir bersama-sama dengan kami di ibadah raya pertama GBI Marina Plaza? Boleh lambaikan tangan. Kami rindu sambut Bapak Ibu Saudara dengan sukacita. Ya, baik, selamat memberi Bapak Ibu Saudara. Membuat mujizat sejati. Mari yang setuju dengan firman Tuhan, angkat tanganmu. Haleluya. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Haleluya, haleluya. Tuhan, sempurnakan ibadah kami pagi ini dengan berkat daripada-Mu. Jemaat yang sangat Tuhan sayang, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus. Serta pertolongan, penghiburan, kekuatan, dan pengurapan dari Roh Kudus menyertai kita, memenuhi kita. Sehingga apa yang kita kerjakan dengan kedua tangan yang terangkat ke arah surga dibuat Allah berhasil. Mulai pagi ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati kita semua. Shalom.
how we fight our battles. Oh. This is how we fight. This is how we fight our battles. This is how we fight our battles. This is how we fight our battles. This is how we fight our battles.